Hai semuanya, selamat siang. Jadi aku memberanikan diri untuk bikin video ini dan aku upload di channel YouTubeku karena aku pengen sharing-sharing di sini sebagai arsip juga. Jadi sebulan ini dari awal Mei sampai hari ini aku sedang menjalani konsultasi ke psikiater dan hasilnya sesuai dengan tebakanku kalau aku memang mengalami penyakit mental. Aku pertama kali ke psikiater itu tanggal 20 Mei 2026 dan sebelum-sebelumnya aku catat kesehatanku tuh kayak gimana. Aku cemas berlebihan, mimpi buruk, gak bisa fokus gitu. Pokoknya sesak nafas, pokoknya semuanya aku catat sehari sebelum aku memutuskan untuk ke psikiater untuk pertama kalinya sendirian. Di sini aku catat semua catatan ringkas mental health. Jadi aku rangkum dari satu dan semua ini tuh yang aku sadarin bahwa aku itu ngerasa tertinggal dari teman-teman seumuranku. Aku merasa minder, aku merasa insecure karena aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau, apa yang aku harapkan, nggak bisa masuk ke universitas yang aku harapkan, nggak punya teman yang selalu suportif dan lain sebagainya. Dan aku catat di sini. Ketika aku sodorin ini ke dokternya untuk pertama kali, dokternya nanya, keluarga adik gimana? Karena di situ aku mikirnya masalahku itu bukan di keluarga, jadi aku membantah. Maaf dokter, ini bukan masalah keluarga. Tapi dokternya bilang, saya tanya keluarga adik bagaimana? Di situ aku jelasin, tapi tanpa aku sadarin ternyata aku nangis dan aku nggak bisa nahan emosiku. Aku jelasin bahwa dari kecil aku kayak gini. Tapi balik lagi aku bilang ke dokter, saya merasa minder karena teman-teman seangkatan saya, seumuran saya itu sekarang udah ada di semester akhir dan udah mau wisuda gitu, sedangkan saya baru memulai. Dan dokter bilang, enggak deh, bukan hanya masalah itu. Terus dokternya ngasih aku obat untuk yang pertama kali itu lorazepam sama sertralin. Dan biaya pengobatan itu sekitar 150 habisnya kayaknya. Semuanya termasuk obat untuk nembus obat. Dan aku minum itu selama harusnya 2 minggu. Setelah itu kontrol lagi di tanggal 3 Juni. Tapi belum ada seminggu atau seminggu lebih obatku hilang tiba-tiba. Dan aku udah jelasin ke orang tuaku pelan-pelan dan orang tuaku memahamin karena aku sekarang tinggal sama ibu kandungku, jadi ibu kandungku berusaha untuk memahamin aku dan beliau juga berkomunikasi langsung ke bapak kandungku kalau aku lagi nggak baik-baik aja dan nggak bisa didesak. Dan aku udah jelasin ini pelan-pelan juga, aku butuh waktu dan aku kehilangan berat badanku, kehilangan nafsu makan, kehilangan fokus, tapi aku masih bisa menyelesaikan studiku di UT. Walaupun hanya online, aku harus tetap fokus. Kadang ikut Zoom, padahal mataku sembab. Jadi kenapa aku sekarang lebih sering pakai kacamata? Karena aku nggak mau kelihatan sembab. Dan wajahku ini bisa dilihat jerawat dan pucet, kucel, makin kurus. Aku nggak sadar dan karena aku ngerasa aku pengen tidur aja gitu. Terus setelah seminggu minum obat, setelah itu hilang obatnya, orang tua aku menyarankan ayo ikut meditasi dan terapi dibandingkan minum obat nanti ketergantungan. Karena aku bilang aku kehilangan memoriku selama aku minum obat itu. Kan aku ambil foto-foto atau video gitu, aku kayak puzzle gitu, aku nggak begitu ingat semuanya. Kadang aku mikir kapan aku ambil video atau foto ini gitu. Terus ibuku dan bapakku bilang ya itu emang ketergantungan karena obat-obat itu gitu. Terus mereka bilang ayo kita sembuh tanpa obat gitu.
Dan seminggu itu aku jalanin biasa aja, aku nggak ngerasa kayak pengen obat nggak gitu, karena aku sibuk diajak ke sini diajak ke situ, bahkan aku sempat mendaki juga sama pacarku, dan aku ketemu teman-teman gitu, berusaha untuk sharing gitu kan. Dan aku ingat omongan dokterku kalau aku itu nulis di buku harianku. Aku suka banget nulis ini, bahkan udah kucel banget sejak aku SD sampai segede ini. Dan dokter bilang aku terlalu menikmati penderitaanku, dan aku nulis itu nggak boleh, kayak boleh nulis cuman sebagai pelampiasan aja, jangan diingat-ingat terus gitu. Dan seminggu setelah itu aku nggak ada nulis sama sekali, aku nikmatin hidupku kayak biasa, tapi kok rasanya flat. Sampai di ujung minggu akhir mulai lagi, ternyata kambuh. Dan aku cari-cari di internet, aku baru coba searching bahwa nggak boleh tiba-tiba memutuskan obat kejiwaan itu secara mendadak, mau hilang atau sengaja tidak diminum, itu nggak boleh, karena efeknya itu bakalan setelah itu. Dan aku udah ngalamin efek itu, aku ngalamin panik tiba-tiba, kayak di jalan gitu tiba-tiba panik, aku ngerasa ngilu seluruh badanku. Terus aku tutupin itu dari keluargaku, karena mereka kan nyuruhnya aku meditasi atau ikut yoga gitu kan. Terus akhirnya setelah aku berusaha searching lagi sembunyi-sembunyi, dan aku beraniin diri buat ngomong ke orang tua aku bakal tetap ke psikiater lagi, aku mau minum obat lagi gitu. Bukan karena aku ketergantungan, bukan karena obat itu bakalan bikin aku kecanduan, tapi pas aku minum obat itu aku nggak ngerasain emosi gitu. Aku bisa tenang, aku bisa nggak merasakan sedihku, jadi aku bisa lebih stabil emosiku gitu. Dan orang tuaku oke, silakan gitu. Dan akhirnya aku beneran pergi ke psikiater, tapi aku nggak sesuai jadwal kontrol, harusnya tanggal 3 Juni, tapi aku datangnya 4 Juni 2026. Di depan rumah sakit itu aku takut karena aku telat kontrol, terus obatku hilang, aku panik kayak nanti bilang apa sama dokternya gitu. Akhirnya aku nelpon temanku mendadak, aku minta tolong bisa nggak temenin aku di rumah sakit, dan dia langsung mengiyakan. Dan ya, temanku mengajak aku, dan selama di perjalanan dia nggak ada nanya apa-apa. Aku bilang gini, kamu nggak nanya apa-apa tentang aku. Terus dia bilang, aku nggak bakal nanya sebelum kamu cerita, aku nggak mau bikin kamu berat gitu. Dan di situ aku merasa tenang, aku berusaha kayak nggak kelihatan lagi sakit gitu ke dia, kayak gini ya, aku minum obat mahal banget, kayak seolah dia nganter aku ke rumah sakit itu buat main gitu. Dan di itu kontrol pertama ya jadinya, itu pas aku ke psikiater untuk kedua kalinya, itu detak jantungku nggak normal, tekanan darah tensiku juga nggak normal itu, karena jeduk. Aku takut banget ngomong sama dokter kalau obatku hilang, dan aku takut gitu, karena juga ini berefek ke seluruh orang yang ada di sekitarku. Aku jadi emosian, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak berkabar, pokoknya banyak faktor. Dan dokter, ya, kasus seperti ini emang sering terjadi, dan banyak juga pasien yang sengaja, kalau aku kan nggak sengaja, banyak pasien yang sengaja nggak minum obat. Dan aku diberikan obat alprazolam ya, tanggal 4 Juni aku dikasih obat alprazolam, dan aku minum secara rutin sesuai anjuran. Tapi di sisi lain aku tetap ngikutin saran orang tua aku, kayak mendekatkan diri ke Tuhan, berusaha. Aku sadar saat itu, di kedua kalinya aku datang ke dokterku itu, aku udah berani ngomong apa yang aku rasakan dan apa sih yang sebenarnya aku pendem gitu. Dan aku bilang ke dokter ternyata saya itu punya rasa takut dan trauma terhadap
ibu sambung saya gitu, terhadap keluarga saya, terhadap ayah, ibu, semuanya, semua anggota keluarga saya. Aku bilang gitu ke dokternya dan oke, kamu udah, sekarang kamu sudah selangkah lebih baik karena kamu sadar apa yang bikin kamu kayak gini gitu. Dan ya, aku minum obat secara rutin selama seminggu. Dan aku nggak tahu kenapa setelah minum obat alprazolam dan sertralin itu, aku tuh ngerasa aku jauh lebih cepat panik. Walaupun nggak sesesak dulu ya, tapi aku panik itu lebih cepat. Durasi paniknya itu tuh lebih cepat. Kayak misal sekarang pagi kan jadwal itu lebih banyak ya, pagi, siang, sore, malam gitu. Aku minum pagi, aku bahkan hidupin alarm untuk jadwal minum obat gitu. 2 jam atau 3 jam setelah aku minum obat tuh aku panik gitu. Tiba-tiba misalnya lagi ngantri gitu di kasir minimarket, supermarket, tiba-tiba aku panik, nggak tahu, gelisah, kakiku nggak bisa diem, tanganku nggak bisa diem, kayak basah, mataku kesana sini, aku takut gitu. Tapi lama-lama kok makin sering gitu, tiba-tiba di jalan, tiba-tiba di kamar sendirian, padahal lagi ketawa-ketawa abis nonton film, lagi nonton TikTok atau gimana. Bukan karena aku terpengaruh sama sosial media ya, kadang aku lagi mandi pun lagi hahihi, tiba-tiba panik aku gitu. Dan aku mikir, kok apa aku kurang ya minum obatnya. Jadi aku nakal dan aku minum obat berlebih untuk pertama kali karena aku merasa frustasi. Aku pengen tidur gitu, aku pengen istirahat total, nggak bangun-bangun gitu. Jadi aku minum melebihi dosis yang dianjurkan. Setelah itu aku dapat karena kemarin hari raya Galungan ya, bapakku nyuruh aku buat pulang lewat telepon. Pagi-pagi aku baru bangun setelah makan pagi. Aku kan lagi sendirian di rumah ibuku ini karena ibuku sama papiku lagi kerja, jadi aku paginya itu sendirian dulu. Terus papaku dari rumah sana hubungin aku buat aku pulang dan ayo bicarakan baik-baik sama ibu sambungku gitu. Situ aku ngerasa didesak dan aku bilang enggak, belakangan aja, aku masih belum bisa memutuskan. Aku udah bilang gitu ke papaku, tapi papaku terus desak. Walaupun iya memang papaku itu ngomongnya pelan-pelan dahulu, tapi karena aku terus nggak mau, aku terus bilang enggak gitu, papaku mungkin emosi dan dia ngumpat ya, dan dia bilang kata kasar yang benar-benar nyakitin aku waktu itu lewat telepon, lewat VC. Dia langsung matiin telepon. Di situ aku langsung bengong, aku nangis, aku teriak sendirian di kamar ini. Aku udah kehilangan kesadaran, hampir kehilangan kesadaran karena aku nyayat-nyayat tanganku, aku melakukan kekerasan fisik ke diriku sendiri dan percobaan itu menghilangkan nyawaku. Tapi aku nangis-nangis, aku sadar lagi, aku kumat lagi, aku nangis lagi, aku teriak-teriak sendirian sini. Bahkan aku nggak inget aku ngapain aja. Dan ya tanganku, badanku semua. Dan itu benar-benar puncak dimana aku benar-benar ngerasa aku mau mati gitu. Tiba-tiba papaku datang ke sini dan dia ngeliat keadaanku, kondisiku, terus dia ajak aku pulang lagi. Terus aku bilang besok gitu, besok aku bakal pulang pasti, hari raya Galungan aku bakal pulang, tapi nggak sekarang, aku bilang gitu. Terus dia oke, pulang. Setelah dia balik lagi sendirian, tiba-tiba besoknya atau entarannya atau besoknya itu ibu sambungku ngechat aku nanya gitu. Dan itu bikin aku makin frustasi karena beliau juga ngehubungin bibiku juga nanya ke aku, seolah semuanya tiba-tiba datengin aku, kenapa gitu. Itu aku makin frustasi dan aku makin takut buat pulang. Aku sebenarnya nggak pengen pulang karena aku mulai ngerasa malas, aku mulai minum obat berlebih gitu sampai aku mual, aku pusing sampai aku hampir pingsan. Tapi syukurnya Tuhan masih ngasihi aku masih ditemenin sama orang-orang yang baik kayak pacarku, ibuku di sini, semuanya. Terus aku beraniin diri pulang. Selama perjalanan pulang kurang lebih 1 jam dari kota ke desaku, aku benar-benar takut
kayak apa yang aku harus ngomongin. Aku benar-benar takut, kayak aku ngerasa ini bakalan perang gitu. Tapi sampai sana aku ngeliat adekku, gimana kalau aku mikir gimana kalau misalnya kemarin aku beneran mati, aku nggak bisa datang pulang dong, aku nggak bisa ngeliat adekku dong, aku nggak bisa lihat kakekku, aku nggak bisa ngerayain galungan hari raya. Dan aku ngerasa udah tenang dulu gitu. Tapi kemarin sebelum aku berangkat ke sini, bapakku nyuruh kita berdiskusi sama ibu sambungku juga. Dan disitulah aku emosiku meluap-luap, emosiku nggak stabil karena aku belum minum obat juga, dan benar-benar emosiku keluar semua. Aku ngomong kasar, aku pakai nada tinggi, dan ya aku balik ke sini dengan emosi juga, balik ke rumah ibu kandungku dengan emosi juga, sampai aku mutusin buat tidur aja. Dan hari ini aku mutusin untuk ke dokter lagi karena ya obatku habis sebelum waktunya. Dan aku ke psikiater lagi, ke rumah sakit, ke dokterku. Dan ya kalian tahu apa, aku didiagnosa gangguan bipolar, artinya meningkat, penyakitku meningkat, dan obatnya lebih banyak. Aku kaget, aku bahkan kaget ngeliat tagihannya kok banyak banget. Yang biasanya tuh cuma 100.000, sekarang hampir 200.000. Aku sepanjang jalan dari rumah sakit pulang tuh kayak mikir, ini gara-gara nggak boleh nyalahin orang. Aku pengen nyalahin orang, tapi ibu kandungku selalu bilang maafkan. Memaafkan itu cuman orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu memang berat banget gitu. Ikhlas, cara ikhlasin itu adalah libatkan Tuhan. Kemarin waktu aku ribut itu sama papa sama ibu sambungku, aku bayangin omongan ibu kandungku, maafkan, jangan pakai nada tinggi. Di situ aku ngerasa nyesel banget, kenapa aku harus pakai nada tinggi, kenapa aku harus ngeluapin emosiku kayak gitu. Dan aku makin ngerasa bersalah gitu, aku belum bisa memaafkan gitu kan. Tapi ibu kandungku kemarin malam bilang, kamu harus maafin. Kamu mau sampai kapan punya dendam? Kamu mau sampai kapan? Kalau kamu mau sembuh, ya aku harus maafin dulu gitu. Tapi jujur banget, sekarang aku belum bisa maafin. Tapi aku mau fokus dulu buat sembuh supaya emosiku stabil, supaya nggak sesek lagi, supaya nggak panik, cemas bahkan. Ya itu. Dan tadi habis dari rumah sakit aku mikir, maafin ya. Terus kalau aku belum bisa gimana gitu. Dan obat banyak segini terus minum ya. Tapi aku bakal usahain, aku sebelum orang-orang yang bikin aku sakit minta maaf, aku harus lebih dulu maafin mereka. Sekalipun itu orang tuaku, teman-teman, atau orang yang pernah bareng sama aku di masa lalu, aku harus maafin sebelum mereka minta maaf. Bener, memaafkan itu berat banget. Dan aku masih belajar buat memaafkan. Sekarang kondisiku lagi kayak gini, aku harus kontrol lagi. Tanggal 20 Juli ini, yang awalnya F3 2.1 jadi F3 1.3, overdosis. Dan ya gak apa-apa, aku harus minum obat asalkan aku bisa tenang. Dan pelan-pelan aku bakalan maafin orang yang mungkin nores trauma dari aku kecil sampai sekarang, siapapun itu, entah itu orang tuaku, keluarga terdekat, atau siapapun. Aku cuma minta sama Tuhan sekarang, sisanya aku fokus ke diriku sendiri, fokus ke pengobatanku, sama fokus ke Tuhan. Soal memaafkan itu aja sih.
aku bikin video ini bukan karena aku mau menyudutkan orang lain atau siapapun, tapi sebagai refleksi diri sendiri bahwa aku juga manusia, aku pendosa, bahwa memiliki dendam sama orang itu adalah dosa, berbohong itu dosa, semuanya banyak. Aku sering dosa, aku masih berdosa. Jadi pelan-pelan aku bakalan perbaikin semuanya, walaupun gak secara instan, tapi setidaknya aku berusaha. Ya, aku harus berusaha. Aku gak mau nanti di keluargaku orang yang bareng sama aku di masa depan mungkin ngalamin hal yang sama, keturunanku hal yang sama. Aku gak mau, stop di aku. Dan walaupun aku masih 20 tahun, tapi aku udah harus seperti ini, gak apa-apa. Ya lebih baik sekarang daripada nanti. Oke, segitu dulu pesanku. Dan aku juga masih sering catatan medisku. Tiap aku ngerasa cemas, aku selalu catat sebagai pengingat. Buat teman-teman di luar sana yang masih mengalami yang mungkin mengalami gejala panik atau apa, walaupun itu masih kayak ringan, ke dokter itu nggak harus ketika kalian udah sekarat, tapi pas gejalanya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, iya kan? Jadi gitu. Sekarang aku udah dalam pengobatan, dan tapi aku juga pencegahan supaya aku tidak menjadi orang tua atau orang yang gagal di masa depan. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini sebagai arsip, sekali lagi tidak ingin menyudutkan siapapun, pihak manapun. Salam bahagia.